Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini pemandangannya cukup lumayan cerah. Seperti kemarin juga cerah, hari ini juga cerah. Dan di sini saya akan memberikan sedikit informasi dari curhatan teman-teman. Ini saya ambil dari grup G2G ya. G2G karena ada banyak teman-teman yang belum ujian, ikut ujian, dan sudah banyak teman-teman juga yang sudah mengikuti ujian. Kurang lebih bisa mencapai 7.000, 8.000 ataupun 10.000 teman-teman yang sudah mengikuti ujian dari fishing dan juga manufaktur. Nah, di sini yang saya bahas terkait manufaktur. Kemarin saya sempat ataupun tadi pagi sempat melihat curhatan dari Mbak akun Cantika Anakku ya, Cantika Anakku. Dan di sini mungkin Mas satu ini sudah mengikuti ujian IPS Topik tanggal 17 sesi 2 di Semarang. Gagal waktu submit nilai dengan perasaan padanya kukira aku bakal dapat nilai yang lumayan, tapi ternyata cuman 50. Lihat nilai segitu langsung gelap di dunia. Dunia aku gelap ya. Ya, karena kita lulus ujian itu tergantung nilai juga. Jika nilainya kecil, kita juga rasanya gelap ya. Gelap terkait lolos dan tidaknya. Dan cuma mendapat 50 ini memang benar-benar rasanya sakit kalau tidak lolos. Kalau lolos ya alhamdulillah, seneng banget. Tapi saya rasa kalau nilai 50 jauh sekali untuk lolos di manufaktur 1. Ya Allah, mungkin tahun ini bukan rezekiku. Ya, ini betul Mas. Memang kalau sudah rezeki tahun ini meskipun tidak belajar ya, belajarnya masih kurang, tapi kalau sudah rezeki bisa mendapatkan nilai tinggi ataupun soal yang mudah. Untuk kalian yang belum ujian tetap semangat, kencengi doa juga, semoga mendapat nilai yang maksimal. Nah, ini dapat doa juga dari akun Cantika Anakku. Ini mungkin Mas ya ini, dan dinamakan oleh anaknya akunnya. Selanjutnya ada Mas Kurniawan. Aku tahun kemarin tanpa skill test dapat 77,5. Kurang sedikit lagi satu soal lagi. 77,5 itu dapat satu soal lagi sudah mendapatkan nilai 80 dan 160 lolos. Nyesek minta ampun abang ya bang. Tetap semangat, jangan menyerah, coba lagi di tahun depan. Nah, ini ada himbauan juga buat teman-teman yang gagal bisa melanjutkan di tahun depan juga. Nah, jadi buat teman-teman jangan pernah putus asa, patah semangat, tetap ada kesempatan untuk meraih cita-cita Anda bekerja di Korea. Nah, suasana seperti ini, hari ini juga sejuk. Belajar mandiri atau LPK? LPK, dan juga sudah berapa tahun untuk belajarnya? Informasinya sudah 1 tahun belajar, tapi mendapatkan nilai kecil. Ya, ini tergantung nasib juga. Mungkin masih belum terlalu maksimal. Kalau semaksimal mungkin saya rasa masih bisa ya, kalau belajar 1 tahun maksimal bisa mendapatkan nilai tinggi. Tapi tergantung beda orang, juga tergantung orangnya sendiri untuk menanggapi ataupun istilahnya menangkap pelajaran bahasa Korea. Yang paling nyesek lagi, aku kemarin waktu tanggal 14 hari pertama skill test dimulai, aku berangkat dari tanggal 13 Mei siang, bermalam di Semarang, tepatnya di hotel ya, di hotel Kyurin. Jam 12 malam aku keluar cari makan, dapat dekat lampu merah. Sesudah makan, waktu mau bayar dompet udah nggak ada di celana, dan KTP, SIM, dan uang saku hilang. Bayar pun pinjam dulu ke teman. Dah gitu paginya nggak bisa ikut tes skill atau secara skill ya. Ini fishing. Nah, fishing tadi. Dan ini buat himbauan buat teman-teman yang mau ujian, baik itu tahap 1 ataupun tahap 2. Bawalah barang-barang Anda dan jangan sampai ditinggalkan di tempat-tempat, ataupun kalau bisa bawa tas seperti ini supaya kemana-mana aman. Dompetnya ditaruh di tas dan dokumennya dibawa, jangan sampai hilang. Nah, ini mungkin keteledoran dan juga nasibnya Mas Dirman RKM ya. Ini nasibnya kurang bagus, mungkin belum rezeki juga bisa. Jadi ini sudah kesempatan tinggal sedikit lagi, tapi tidak bisa
mengikuti skill test. Dan ada juga dari HRD Koreanya bisa, tapi untuk petugas yang lain tidak dikasih, katanya seperti itu. Ada juga banyak kali di luar sana yang bahkan 5 kali ikut ujian. Jangan berkecil hati, lulus juga belum tentu bisa berangkat. Kalau misalkan lulus 2 tahun belum ada panggilan, ya ikut lagi. Nah, ini himbauan dari Mas John Arne dan Mas John Arne Risman ya. Ini juga himbauan, jangan berkecil hati, tetap semangat. Gagal 1 kali 2 kali bukan jadi hambatan, namun jadikanlah semangatmu lebih berkobar ketika kamu sudah mendapatkan kegagalan. Seperti saya kemarin gagal 1 kali di tahun 2018 malah lulus ya. Teman-temanku padahal pinter-pinter semuanya, dan aku hanya mendapatkan 70 di tahun 2017. 2018 bisa mendapatkan nilai full 185, tapi minim KKM ya, paling kecil. Dan yang terakhir, semangat Mbak atau Mas ya, ini saya yang nilai 80-an aja masih was-was. Ini setahun belajar di LPK kayak sia-sia. Nih, setahun di LPK kayak sia-sia ya, belajarnya hanya dapat nilai 80. Tergantung soal ya, kita soalnya dapat bagus, enteng, ataupun soal berat. Nah, itu tergantung soal juga untuk teman-teman ya. Jadi tidak semua soal itu enteng, tergantung orangnya juga untuk menanggapinya. Sudah banyak kosakata yang tahu atau belum. Jika kosakatanya banyak yang nggak tahu, otomatis nilainya akan kecil. Jangan berlarut-larut sedih pasti, tapi sedih pasti ya, jangan berlarut-larut ya. Sedih pasti, tapi jangan menyerah, masih ada tahun depan. Saya juga dulu gitu, sudah pede dengan hasil jawaban-jawaban padahal waktu masih banyak. Alhasil di luar nilai ya, keluar nilai cuma 80. Waktu itu KKM 87,5. Akhirnya ikut ujian lagi dapat 95. Selang 6 bulan dapat SLC. Tetap semangat nggih, Mas Wong Sepele. Ini perjuangannya juga bagus dari Mas Wong Sepele. Mudah-mudahan semuanya lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal, amin. Jadi buat teman-teman tetap semangat. Gagal 1 kali bukan alasan untuk kalian menyerah, tapi jadikanlah kegagalan 1 kali tombak ataupun semangatmu lebih berkobar. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan buat teman-teman yang mendapatkan nilai kecil. Jangan patah semangat, kita ulangi lagi di tahun depan. Tuh, itu pabrik semen ya, pabrik semen. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.